Dari cerita yang beredar, rumah tua itu milik sepasang pengusaha batik yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Sumini. Suami Sumini juga pengusaha batik. Mereka hidup damai, tentram, aman sampai suatu hari Assalamualaikum guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Aku di sini mau berbagi cerita seputar kisah horor, dan ini bukan dari pengalaman pribadiku, namun ini aku ambil dari berbagai sumber terpercaya. Oke, baik, semoga kalian menikmatinya. Enjoy! Kisah horor rumah pocong Sumi. Ada sebuah bangunan di kawasan Kota Gede Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kerap sering dianggap sebagai rumah angker. Bangunan yang berdiri pada tahun 1935 ini sudah diklaim sebagai rumah angker dan mendapatkan sebutan sebagai rumah pocong Sumi. Julukan rumah pocong Sumi karena konon sosok sering menampakkan diri ke sekitar orang-orang dengan bernama Sumi. Biasanya, pocong Sumi ini akan menampakkan diri pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dalam keadaan sepi dan gelap. Sebenarnya tidak hanya pocong Sumi yang berada di rumah angker tersebut. Ada pula kuntilanak, gundurwo, ular dengan kepala mustika, serta noni Belanda. Namun yang cukup terkenal adalah pocong Sumi. Dari cerita yang beredar, rumah tua itu milik sepasang pengusaha batik yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Sumini. Suami Sumini juga pengusaha batik. Mereka hidup damai, tentram, aman sampai suatu hari ketiga perampok datang menyantroni rumah mereka. Di saat itu suami Sumini sedang tidak berada di rumah, sedang ada urusan di luar. Ketiga perampok tersebut kemudian menjarah, mencari harta benda yang ada di rumah pengusaha batik tersebut. Yang lebih sadisnya lagi, ketiga perampok tersebut memperkosa Sumini. Lalu mereka mencekik Sumini hingga Sumini tewas. Usai kejadian itu, suami Sumini pun meninggalkan rumah, sehingga rumah itu pun tak berpenghuni hingga saat ini. Namun cerita yang beredar dan orang meyakini bahwa rumah itu menjadi rumah angker di Yogyakarta. Meskipun demikian, orang-orang percaya bahwa pocong Sumi tidak berniat jahat. Ia hanya mengganggu orang-orang yang berniat buruk saat memasuki rumah angker tersebut. Berkembang cerita lain, Sumini dan suaminya ternyata bukan penghuni asli rumah tersebut. Rumah tersebut dahulu dihuni oleh sepasang pedagang berlian asal Belanda. Konon, karena terjadi kesalahpahaman, sang suami membunuh istrinya sendiri dengan cara keji di saat kondisi istrinya sedang hamil besar, tepat di kamar tidurnya. Hingga kini, ruangan yang menjadi tempat tragis tersebut ditutup. Tak boleh seorang pun yang membuka atau memasuki ruangan tersebut. Dan saat ini guys, rumah pocong Sumi malah dijadikan tempat destinasi buat bersuah foto dan tempat buat uji nyali. Padahal kan tempatnya sangat menyeramkan, namun menjadi salah satu cagar budaya di Yogyakarta dan memiliki ahli kunci. Guys, pengunjung di sana itu harus mengikuti beberapa peraturan jika mau memasuki rumah tersebut, agar tidak menyentuh barang-barang bersejarah di sana, agar tidak rusak, ataupun agar tidak mendapatkan serangan gaib. Kabarnya aura mistis di sana bikin pengunjung pusing kepala. Bener gak sih? Yang di Jogja, silakan mampir di sana. Oke guys, kisah yang selanjutnya, kisah horor hantu bus Bekasi, Bandung.
Jadi ada nih guys, seorang pengusaha dan blogger yang membagikan kisah nyatanya saat menaiki bus Bekasi Bandung yang dibagikan melalui Instagram story-nya. Mas Abi ini tuh kerjanya tuh di Bekasi, jadi otomatis kan LDR tuh sama anak dan istrinya tuh tinggalnya di Bandung. Jadi pas suatu waktu dia ada kesempatan untuk pulang, dia menaiki bus. Biasanya sih dia naik mobil pribadinya, cuman entah kenapa hari itu ia memutuskan pulang menaiki bus karena dia pun sudah menyimpan rasa rindu yang berat pada anak dan istrinya. Dengan badan yang letih, lelah, dan pikiran yang kacau, ia pun memutuskan untuk menunggu bus di tepi jalan. Mas Habi enggan pergi ke terminal karena terlalu lama menunggu. Setelah 1 jam berlalu, bus eksekutif yang biasa Mas Habi naiki tak kunjung ia temui. Pada akhirnya Mas Habi memutuskan untuk menaiki bus ekonomi agar tidak terlalu lama menunggu. Tak selang waktu lama, bus ekonomi pun datang. Dari kelihatan bentukan busnya itu kelihatan agak tua sih, cuman si Mas Habi ini dia tidak terlalu memikirkannya. Ia pun memasuki bus tersebut dan dalam pikirannya ia ingin bertemu keluarganya di Bandung. Ketika Mas Habi menaiki bus tersebut pun kelihatan normal seperti biasanya. Sopir dan konduktornya pun sama kayak pada umumnya aja. Bahkan si konduktor pun memanggil-manggil orang untuk memasuki bus tersebut, seperti Bandung, Bandung. Nah, si Mas Habi ini tidak terlalu memperhatikan penumpang memasuki bus tersebut karena dia sudah bergulat dengan pikirannya. Nah, jalanlah bus tersebut. Ketika bus tersebut sampai di tol Jakarta Cikampek yang sedang ada proses pembangunan, Mas Habi terjebak macet dan dia harus menghadapi macet yang sangat panjang. Kayak kita lah ya kan, kalau sudah terjebak macet kan otomatis kita bosan. Sama halnya pun dengan Mas Habi, dia pun memilih untuk tidur dan mendengarkan musik melalui headsetnya. Di dalam bus pun Mas Habi belum membayar karena si konduktor pun belum menagih. Biasanya konduktor bakal menagih walaupun bus itu baru berjalan. Nah, masih tidur tuh Mas Habi dalam perjalanan. Tak lama kemudian, tiba-tiba ia terbangun dan sudah sampai sekitar 30 km lewat Cikarut. Kemudian masuklah ke Cikampek. Dan biasanya di wilayah sebelum Cikampek itu, bus biasanya menurunkan dan mengangkut para penumpang. Di wilayah sebelum Cikampek itu ada pabrik dan ada karyawan yang berseragam pabrik yang akan menaiki bus tersebut. Dalam perjalanan itu pun Mas Habi merasa ada yang aneh di dalam bus tersebut. Namun kali ini guys, yang naik malah penumpang yang menggunakan baju batik, kaos biasa, bahkan ada yang membawa ayam dengan bungkusan zaman dulu. Mas Habi pun mulai tuh mencium bau anyir yang sangat menyengat. Dan ia pun melihat wajah para penumpang itu dengan ekspresi dan raut muka yang berbeda-beda. Ketika lampu bus pun menyala, mereka duduk dalam keadaan tegap dan muka pucat. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 8 malam. Lampu bus pun mulai berkedap-kedip, gelap terang. Mas Habi mengira atau menduga mungkin ini kode lampu peringatan bagi para penumpang untuk berhati-hati agar tak terkena copet. Nah, ketika perjalanan sudah kilometer 90, Mas Habi merasa bau anyir ini semakin menyengat. Dan di sini pun dia merasa semakin aneh dengan bus ini. Untuk memastikan keadaan, dan dia memberanikan diri untuk bertanya dengan penumpang yang duduk di sebelahnya. "A, ini sudah di kilometer berapa ya, A?"
Dan si penumpang itu pun tidak menjawab sama sekali pertanyaannya Mas Habi. Hingga Mas Habi pun bertanya lagi, untuk memastikan jawabannya lagi. Namun tidak ada jawaban juga. Mas Habi merasa keadaan semakin menakutkan. Para penumpang pun bermuka pucat. Dan para penumpang pun sangat ramai hingga ke belakang. Mas Habi pun mencoba mencubit tangannya untuk memastikan agar bahwasanya ini tuh tidak sedang dalam bermimpi. Dan dia pun mencubitnya, ternyata sakit. Alhasil, ternyata ia sedang tidak bermimpi. Kemudian Mas Habi pun berpikir untuk membuat Instagram story-nya untuk mengabari kabar terkininya. Takutnya bus tersebut membahayakan nyawanya. Nah, mulailah tuh Mas Habi dengan posisi seperti itu, keadaan seperti itu, kejebak dalam bus yang aneh kayak gitu ya, berkeringat, bercucuran, jantung berdegup dengan kencang, dan dia merasa takut, dan dia melihat orang sekeliling para penumpang itu dengan bermuka pucat, dan dia pun memastikan lagi kepada penumpang yang di sebelahnya dan bertanya, namun sama halnya kayak yang sebelumnya bertanya, tidak ada jawaban sama sekali. Siapa sih yang gak takut? Kita aja mungkin kalau di posisi Mas Habi ya guys, mungkin gak tahu deh. Dan Mas Habi pun mulai kehilangan akal, tapi dia mencoba untuk tenang, dan dia memastikan lagi di penumpang sebelahnya dan bertanya lagi, namun tidak ada jawabannya. Mas Habi pun mulai pasrah dengan keadaan yang menyeramkan. Jika memang itu adalah hari terakhir Mas Habi di dunia, ia pun langsung mengabari sang istri. Mas Habi pun menguasai istrinya dan menceritakan apa yang dialaminya di dalam bus. Namun sang istri hanya berpesan agar Mas Habi berdoa di dalam perjalanan. Tak lama itu, bus pun sampai di terminal. Akhirnya, bus pun memberi lampu sen kiri. Anehnya, sesampainya di terminal, semua penumpang di dalam bus tersebut tidak ada yang turun, hanya Mas Habi yang turun. Mas Habi pun ingin membayar uang yang belum ditagih sama konduktor. Terjadi lagi hal yang di luar nalar. Mas Habi pun bertanya pada konduktor, "Pak, punten, ini saya belum membayar." Konduktor itu hanya menjawab dengan muka datar, "Mangga, nggak apa-apa, turun aja." Nah, usai kejadian ini, Mas Habi merasakan gatal di sekujur tubuhnya, dan ia merasakan tangannya sangat berat, seperti tengah mengangkat barbel yang sangat berat. Jadi guys, dari sumber yang lain aku baca, sebenarnya Mas Habi ini tidak menaiki bus, melainkan berlari kecil di tepi jalan. Dan itu juga dari beberapa spiritual sih. Ya guys, ya jadi pelajaran sih buat kita. Jadi kalau misalnya keluar rumah, paling penting, apalagi perjalanan jauh, kita harus selalu baca doa, mengingat Allah, mengingat Sang Pencipta. Jadi pasti ada perlindungan sama Allah. Oke, terima kasih. Semoga kalian menikmati ceritaku. Dadah. Oke guys, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tahu video-video terbaru aku yang lainnya. Terima kasih.